Sebenarnya, waktu serial ini dirilis, saya udah ada rencana buat nonton dan bikin ulasannya. Tapi setelah nonton satu episode, saya nggak ngerasa tertarik buat lanjutin. Terus, saya jadi keinget lagi gara-gara belakangan ini banyak banget demo di mana-mana. Jadi, halo pengguna internet, admin Crown di sini, dan ini pendapat saya buat keadaan Indonesia saat ini. Buat serial Netflix yang berjudul Public Disorder. Sia Senci avrà a che fare con questo reparto. A me lo dici? Sam stanotte, ayo. Seperti biasa, saya kasih dulu sedikit informasinya. Disutradarai oleh Michael Al-Haiku, ditulis oleh Carlo Bonini, berdurasi selama 5 jam 9 menit dengan total 6 episode, dan punya rating 18 ke atas. Buat informasi yang lebih lengkap, bisa kunjungi situs Trakt TV, linknya ada di deskripsi. Berikutnya, sinopsis ceritanya. Selepas kejadian tragis pasca demonstrasi, ketegangan meningkat dalam pasukan anti huru-hara yang berjuang untuk memisahkan pekerjaan dari kehidupan pribadi mereka. Sekarang, saya mulai pembahasannya. Dari segi cerita, saya itu punya ekspektasi dari nonton trailernya bakalan dapat sudut pandang yang beda dari polisi kalau lagi ada demo. Ya, misalnya gimana cara mereka bekerja. Tapi ternyata, serial ini fokusnya ke bagian drama dari karakter-karakternya dan yang paling ditonjolin tentang keluarga. Jadi sayangnya tema polisinya itu jadi pembungkus aja, biar ada konflik penghubung dan nggak digali lebih dalam lagi. Terus, kenapa saya di awal nggak tertarik? Karena serial ini cuma punya 6 episode, dan temponya itu lambat, jadi saya udah nebak kalau ceritanya nggak bakalan selesai. Buat saya yang suka sama akhir cerita yang jelas, lumayan kecewa sama gimana episode terakhir serial ini. Soalnya nggak dilihatin gimana konklusi akhir dari setiap konfliknya. Tapi saya lumayan menikmati dan suka sama proses ceritanya berjalan. Masih dapet lah perasaan tegang, gregetan, penasaran, sama apa lagi nih yang mau dilakuin sama karakter-karakter di sini. Dari segi karakter, serial ini punya banyak banget karakter, sampai kadang lupa dia ini siapa, dia itu siapa. Latar belakang dan perkembangan beberapa karakter juga nggak dikasih tahu, jadi pas ada perubahan sikap, kayak terjadi tiba-tiba aja. Kenapa dia mau melakukan ini, kenapa dia mau melakukan itu. Kalau cerita yang paling saya suka itu bagiannya Mazinga. Dia ini ketua baru di unit polisi Roma. Masalahnya dia itu tentang keluarga, terutama tentang anaknya yang kena kasus. Ditambah lagi unit Romanya itu sendiri yang susah diatur dan beda pendapat gitu sama dia. Saya suka karena masalahnya dia itu kompleks banget. Kelihatan gimana stresnya dia ngadepin semuanya itu. Sampai-sampai dia aja kan berubah gitu sikapnya di akhir. Dari segi visual dan audio, yang paling bagus itu musiknya. Soalnya bisa ngebuat beberapa momen itu makin emosional. Pengambilan gambarnya juga bagus, tapi karena temponya lambat, jadi saya rasa banyak banget adegan yang serasa buat lamain durasi doang. Jadi kesimpulannya, buat saya sendiri, serial ini masih bisa dinikmati setiap episodenya, masih seru buat ikutin konflik masing-masing karakternya, walaupun ada kekurangan di sana-sini, terutama buat penyelesaian akhirnya yang nggak bikin puas. Jadi itu dia pendapat saya buat serial Public Disorder. Tulis juga pendapat kamu di kolom komentar dan terima kasih. Guarda di Dio, solo quando stanno tutti insieme si sentono vivi. Da soli pensano che non conta.